semuanya, perkenalkan nama saya Novrianti Elizabeth Sirait dengan NIM 210504094 dengan program studi Ilmu Hukum mata kuliah Kriminologi dengan dosen pengampu Ibu Heni Widianti, SHMH. Di Indonesia, penangkapan ikan secara ilegal lebih umum digunakan karena lebih sering terjadi dan tidak dilaporkan maupun tidak diatur. Penangkapan ikan dengan pertimbangan bahwa keduanya akan berakhir pada bentuk penangkapan ikan secara ilegal. Penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang sifatnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Bahkan dalam undang-undang tersebut diatur tentang pembentukan pengadilan khusus perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menghadapi permasalahan penangkapan ikan secara ilegal sebagai tindak kejahatan. Pelanggaran yang dilakukan umumnya di Indonesia adalah penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap terlarang seperti pukat harimau, menangkap ikan spesies yang dilindungi, dan yang lain-lain. Analisis ini akan lebih difokuskan pada pelanggaran daerah tangkap ikan sebagai salah satu bentuk penangkapan ikan secara ilegal. Di tahun 2015, pelanggaran ini hanya tercatat sekali sebagai tindak pidana perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Junto, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat atau bahan yang dapat mengganggu dan membahayakan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya merupakan aktivitas yang dilarang. Kegiatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pada bidang perikanan yang proses peradilannya bersifat khusus, yaitu dilaksanakan oleh pengadilan perikanan di bawah peradilan umum. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis tindak pidana laut. Yang pertama, tindak pidana perikanan di zona ekonomi eksklusif. Pasal 103 KUHP yang berbunyi, ketentuan dari 8 bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang tindakan umum atau surat pemerintah menentukan peraturan lain. Kemudian yang kedua, tindak pidana perompakan atau pembajakan laut. Pembajakan kapal paling sering terjadi di laut lepas, sebab laut lepas merupakan laut yang bebas dilewati oleh semua negara. Menurut lembaga internasional RECAP, sebanyak 97 kasus pembajakan kapal terjadi di perairan Asia pada tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021 tercatat sudah ada 51 kasus pembajakan. Untungnya, pada konvensi UNCLOS 1982 telah dibahas mengenai pembajakan dan tertuanglah aturan mengenai pembajakan dalam UNCLOS 1982 pasal 100 sampai 107. Konvensi UNCLOS 1982 telah dibahas mengenai pembajakan dan tertuanglah aturan mengenai pembajakan dalam UNCLOS 1982 pasal 100 sampai 107. Kemudian yang ketiga ada tindak pidana pelayaran. Pelayaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Selain itu, juga terdapat dalam KUHP pasal 466, 469, 560, dan 561. Kemudian yang keempat ada tindak pidana kepabeanan. Tindak pidana kepabeanan adalah pengangkutan barang yang keluar masuk dalam negeri melalui laut tanpa dilindungi atau tidak sesuai dengan dokumen kepabeanan. Kemudian yang kelima ada tindak pidana pencemaran laut. Pencemaran laut adalah suatu permasalahan yang semakin hari terus bertambah yang harus menjadi perhatian kita semua karena sangat berdampak pada kehidupan laut agar kekayaan laut Indonesia dapat lestari. Pencemaran laut sangat bermacam-macam, dapat berupa limbah industri, sampah laut, tumpahan minyak, dan lain-lain sebagainya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran laut, pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir adalah penyeludupan. Laut menjadi salah satu tempat yang sangat sering menjadi tempat bagi para pelaku penyeludupan. Penyeludupan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Kemudian sini kita akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana laut. Yang pertama adalah luasnya wilayah laut di Indonesia. Kemudian yang kedua, faktor ekonomi yang rendah. Ketiga, kurangnya personil aparat keamanan. Yang keempat, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum. Dan kemudian yang terakhir adalah lemahnya penegakan hukum. Baik, di sini kita akan membahas tentang contoh kasus yang terjadi di laut, di mana ada 5 kapal nelayan asing yang ditenggelamkan di Kepri. 5 kapal nelayan asing yang disita petugas akibat digunakan untuk menangkap ikan secara ilegal atau yang disebut dengan illegal fishing di perairan laut di Kepulauan Riau ditenggelamkan. Kelima kapal nelayan tersebut terdiri dari 4 kapal berbendera Vietnam dan 1 kapal berbendera Malaysia. Pemusnahan kapal dilakukan dengan cara ditenggelamkan di perairan Pulau Abang, Kota Batam. Penenggelaman kapal tetap memperhatikan kelestarian lingkungan laut. Maka itu, kita tidak menggunakan bom, tetapi membocorkan lambung kapal agar tenggelam secara perlahan, sehingga tidak mengganggu ekosistem dan biota laut. Kapal nelayan yang ditenggelamkan ini merupakan pelaksanaan atas putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Penenggelaman ini juga tak lepas dari peran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pangkalan Batam. Pemusnahan ini bertujuan memberikan efek jerah kepada kapal asing yang menjarah hasil kekayaan laut Indonesia, khususnya Kepri. Sebelumnya, upaya penenggelaman kapal asing yang tertangkap melakukan illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Republik Indonesia Ranai terjadi di era Menteri KP Susi Pujiastuti. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan sempat berbeda pendapat. Ia lebih memilih menyerahkan kapal yang disita itu kepada nelayan. Kebijakan tersebut direalisasikan saat Menteri KP dijabat oleh Edi Prabowo. Nama terakhir kemudian tertangkap KP dalam kasus ekspor benih ikan. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.